Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahran Jilloh dengan NIM 22060027 dari kelas Informatika A. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai ekuivalensi ENFA ke NFA dan DFA, yang dimana ini lanjutan dari materi sebelumnya. Pada pembahasan ini ada dua masalah yang akan diselesaikan yang pertama yaitu bagaimana proses ekuivalensi ENFA ke NFA, dan yang kedua bagaimana proses ekuivalensi dari ENFA ke DFA. Nah, berikut adalah prosesnya. Pertama yaitu kita buat contoh terlebih dahulu dua bahasa yang berbeda. Di sini saya menggunakan dua bahasa yang berbeda. Yang pertama yaitu bahasa R yang memiliki akhiran 11 dari sigma 0 dan 1, dan yang kedua itu bahasa S, bahasa yang memuat simbol 01 dari sigma 0 dan 1. Nah, ini adalah contoh dari diagram state bahasa R, dan ini contoh diagram state dari bahasa S, dimana apabila diinputkan 011 maka hasilnya akan diterima 011. Dan ini adalah contoh bahasa S yang memuat simbol 01, dan apabila diinputkan 010 maka proses akan diterima. Nah, kemudian dua bahasa tersebut disambung. Nah, ini adalah bahasa Z. Bahasa Z adalah bahasa S disambung dengan bahasa R, menghasilkan IMUV NFA. Maksudnya, yang pertama itu bahasa S, yang ini bahasa R. Kita masukkan terlebih dahulu bahasa S, kemudian di bawahnya bahasa R. Tetapi kita memberikan garis lagi yang di transisi fungsinya atau inputannya ini dimasukkan epsilon atau kosong atau dari IMUV ini. Nah, dan pada awalnya di bahasa S ada state akhir di W ini, dan dipindahkan ke state himpunan Z yang dimana yaitu state akhir dari bahasa R, seperti itu. Kemudian buat tabel transisi dan buat e-closure. Nah, ini adalah tabel transisi dari diagram state ini, yang dimana pi menghasilkan 0 sama dengan W, pi menghasilkan 0 sama dengan W, dan pi menghasilkan 1 sama dengan tidak ada bilangan, dan W menghasilkan 0 sama dengan W, W menghasilkan 1 sama dengan W. Kemudian X menghasilkan 0 sama dengan Y, X menghasilkan sama dengan Y, X menghasilkan 1 sama dengan tidak ada bilangan, Y menghasilkan 0 sama dengan tidak ada bilangan, Y menghasilkan 1 sama dengan Z, dan Z menghasilkan sama dengan Z, Z menghasilkan sama dengan Z. Nah, e-closure dari pi ini sama dengan pi. Kenapa? Karena apabila pi ini kan tidak ada epsilon ini seperti ini atau himpunan kosong, maka e-closure pi ini yaitu pi itu sendiri, sama seperti halnya pada e-closure yang lain, tetapi berbeda dengan e-closure yang W. E-closure W ini menghasilkan W dan X. Mengapa? Karena e-closure W dan X itu menghasilkan himpunan kosong, maka digabung menjadi e-closure W ini menghasilkan W dan X karena garisnya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ini proses berikutnya dari ENFA ke NFA. Pertama kita harus ingat terlebih dahulu rumusnya, yaitu delta sama dengan e-closure dalam kurung delta dalam
kurung closure dalam kurung state, koma, dan inputan. Nah, contohnya yaitu ini P ini menghasilkan P0 ini bisa menghasilkan W, dan P1 ini bisa menghasilkan tidak ada bilangan. Mengapa? Karena seperti ini, closure delta. Nah, closure state ini dimasukkan oleh P. Nah, kemudian pada inputan ini dimasukkan 0 seperti itu. Maka hasilnya akan menjadi W, karena closure P ini adalah P itu sendiri. W ini sama dengan P, misalkan 0 sama dengan W. Nah, berbeda dengan W ini menghasilkan W dan Y di transisi fungsi 0-nya. Mengapa? Karena closure state W ini adalah W dan Y, maka di state ini dimasukkan W dan Y, dan inputan ini 0. Jadi W, inputan 0 dan Y, inputan 0. Maka hasilnya W dan Y dimasukkan, karena W masih 0 dan W ke W itu menghasilkan 0, dan W ke Y itu menghasilkan 0. Maka itu akan memasukkan W dan Y. Berbeda dengan W1 itu menghasilkan W, karena tidak ada bilangan 1 dari sini. Nah, pada tabel atau himpunan state lainnya itu sama dengan state awal, di mana hanya closure-nya itu state itu sendiri. Dan ini hasilnya. Dan ini adalah diagram state ke NFA ekuivalen yang telah dibentuk. Nah, P ini menghasilkan 0 sama dengan W 0 atau 1 ke W kembali, dan W ke 0 menghasilkan Y, dan X ke 0 menghasilkan Y, X ke 0 menghasilkan Y, X ke 1 tidak ada, dan Y menghasilkan 0 tidak ada, Y1 menghasilkan Z, dan Z menghasilkan 0 dan 1 itu ke Z itu sendiri. Kemudian ubah dari diagram NFA itu ke DFA. Nah, ini adalah diagram state DFA, yang dimana P menghasilkan 0 sama dengan W, P menghasilkan 1 tidak ada. buat simpulan state kosong ini dan masukkan 0 dan 1. Maka apabila ada himpunan kosong dari state lainnya, dimasukkan ke sini. Nah, ini contohnya semua. Maka ini adalah diagram state yang telah dipenuhi. Dan maaf, ini ada yang kurang. Apabila Y menghasilkan 0 ini harusnya ke himpunan kosong seperti itu. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.